Kita saat ini menuju ke Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk kembali bergabung dengan Yulfitri Nesa yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya Yufi, setelah tadi jalannya persidangan, mungkin saat ini kita bisa mendengarkan tanggapan dari JPU, Jaksa Penuntut Umum. Silahkan. Terima kasih Zaki dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kita baru saja menyaksikan jalannya persidangan begitu ya ke-24 untuk kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso. Saat ini persidangan sendiri dalam masa waktu break untuk istirahat dan kembali akan dilanjutkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Namun pada waktu istirahat ini saya mencuri waktu istirahatnya Jaksa Penuntut Umum dulu begitu ya sedikit. Terima kasih Mas Ardhito untuk bersedia diwawancara. Kalau tadi kita sudah dengar ada ahli dari kuasa hukum yaitu pakar hukum pidana material. Iya. Nah, di sini juga tadi ada yang menyatakan bahwa keberatan begitu dari JPU ketika ahli hukum pidana material ini menyampaikan untuk hukum pidana formil. Tapi akhirnya hakim menyatakan bahwa memang antara material dan formil ini ada keterkaitan begitu sampai akhirnya ahli dikatakan sebagai ahli hukum pidana saja. Oke. Tanggapannya? Jadi memang tadi kan di awal karena di statementkan ataupun ketika diterangkan oleh pihak penasihat hukum bahwa tim penasihat hukum akan menghadirkan ahli pidana material, maka kami mencoba membatasi, kami dalam bertanya pun kami mencoba membatasi bahwa pertanyaan adalah seputar materi pidana material atau tentang KUHP dalam hal ini tentu seputar pasal 340 ya. Tetapi kemudian ketika setiap kali ada perkembangan ya, artinya perkembangan pertanyaan dari pihak penasihat hukum dan itu menyangkut dalam kaitan dalam hukum beracara atau hukum pidana material, hukum pidana formil, tentu kami di situ mengajukan keberatan. Dan rupanya sebenarnya dari CV yang sudah dibagikan, ahli ini lebih banyak mengajar di universitas dalam mengajar tentang hukum pidana material, tapi bukan, dan tadi sudah dijelaskan oleh ahli juga beliau tidak familiar, tidak pernah mengajar tentang hukum pidana formil seperti itu. Jadi bagi kami yang materi sebenarnya ahli ini penguasaannya adalah hanya sebatas dalam hukum pidana material saja kan seperti itu. Tapi kemudian karena banyak yang dipertanyakan dari penasihat hukum tentang materi-materi hukum pidana formil, saya juga kurang tahu apa pertimbangannya. Hakim pun rupanya juga kemudian mempertanyakan juga tentang masalah formil tersebut kan seperti itu ya. Kita apapun yang terjadi ya kita akhirnya mau tidak mau kita juga mengikuti alur karena kita juga lebih baik kita pertanyakan juga seperti apa itu. Baik, dan tadi juga salah satu yang ditanyakan ini terkait dengan motif ya yang sempat beberapa persidangan sebelumnya ini terus dipermasalahkan harus ada motif, tapi ternyata untuk ahli dari dua ahli yang dihadirkan seperti dulu Prof. Edi dan juga ahli yang saat ini juga mengatakan sebenarnya motif ini tidak begitu diperlukan. Nah, tanggapan dari JPU? Ya, artinya harus dipahami bahwa motif tadi hanya sebagian saja untuk membentuk suatu objektivitas fakta ya. Menilai sikap batin, menilai niat itu kan susah. Itu tidak terlahir, tidak dapat dilihat oleh orang lain. Nah, tetapi di situ harus bisa kita praktisi hukum ini harus bisa membuktikan unsur kesengajaannya, sehingga salah satu yang mungkin diperoleh untuk membuktikan niat batin, membuktikan niat jahat adalah dari motifnya salah satu. Tapi dari aspek lainnya banyak, misalnya dari tingkah laku yang bisa dilihat oleh orang, bagaimana hubungan antara transaksi satu ke transaksi lain yang tentang perilaku dari orang itu tentu bisa menjadikan sebuah bukti untuk rangkaian untuk kemudian bisa membuktikan unsur dengan sengaja dan niat jahat. Dan ini juga terkait dengan rangkaian yang tadi juga disebutkan, ini salah satunya harus ada yang mengatakan bahwa kejelasan di mana pelaku ini mendapatkan racun, misalkan dalam hal ini dianalogikan seperti itu, mendapatkan racun, kemudian memperoleh racun itu beli di mana, cara dia meletakkan racun dan membubuhkan racun, dan di situ dilihat seperti apa efek dari racun dan lain sebagainya begitu. Di situ adalah suatu rangkaian dan ketika itu tidak ada rangkaian yang seperti itu, ketika kuasa hukum menanyakan itu, maka ya tidak ada begitu, tidak berarti bukan si terdakwa inilah pelakunya. Nah, itu tanggapan Anda?
Iya, artinya kan soal-soal yang kita berikan kepada ahli itu memang sebuah soal-soal yang tentu ya parsial, apalagi yang disampaikan oleh penasihat hukum itu juga sebuah soal yang parsial dan bukan bukan kepada kasus ini, gitu. Sehingga ya kalaupun hanya ditinjau dari sudut pandang apa yang dipertanyakan penasihat hukum tentu bisa juga, artinya itu logis jawaban dari ahli. Tapi kita kan juga membuat sebuah pertanyaan analogis, sebuah pertanyaan perumpamaan, sebuah pertanyaan contoh itu kan apa yang kami percontohkan juga ternyata dijawab ya, begitulah cara bekerjanya, cara berpikirnya. Saya pikir makanya dalam kasus dalam keterangan ahli pidana, khusus dalam keterangan pidana sebenarnya kita tidak bisa memberikan sebuah contoh kasus konkret terhadap kasus yang sedang dipermasalahkan atau yang sedang dipersidangan, karena tentu akan membuat menjadi sebuah bias, sehingga untuk itulah keterangan ahli pidana ini sebenarnya dilarang untuk mengomentari ataupun memberikan pendapat tentang ansih kasus yang konkret terjadi, seperti itu. Untuk pendapat terkait dengan kasusnya ini tidak boleh begitu ya, tapi boleh. hanya Ya, berdasarkan perumpamaan ataupun contoh-contoh. keilmuan begitu ya terkait dengan pendapat-pendapat yang dihasilkan. Pendapatnya kita dalam bertanya itu harus memberikan contoh yang bisa nantinya mungkin jawaban dari contoh soal yang kita munculkan itu bisa digunakan sebagai penilaian kita terhadap kasus yang sedang kita permasalahkan. Tadi disebutkan terkait dengan analogi. Nah, ini tidak boleh menggunakan analogi. Maksudnya tidak boleh menggunakan analogi ini seperti apa? Menggunakan analogi itu harus kemudian ada sebuah cerita, ada sebuah contoh, kemudian dibandingkan dengan contoh atau kasus yang sedang terjadi, tidak boleh artinya seperti itu. Analogi tadi salah satu contoh ada digunakan untuk menemukan hukum, untuk berpikir kemudian ada satu instrumen, nah itu untuk menemukan hukum salah satunya tadi menurut hakim seperti itu. Baik, terkait dengan pasal 340 begitu yang merupakan dakwaannya pembunuhan berencana. Ini juga kan tadi harus dibuktikan terkait dengan unsur kesengajaan untuk melakukan pembunuhan berencana. Dalam kasus ini sebenarnya apa saja faktor yang bisa JPU nilai merupakan suatu kesengajaan untuk pembuktian dakwaan ini? Ya, tentunya mungkin secara rigid nanti akan saya sampaikan lah nanti jam tuntun, tapi kita prinsipnya di sini harus melihat fakta-fakta baik berdasarkan fakta saksi maupun dari alat bukti keterangan ahli yang muncul. Nah, itu harus kita rangkaikan, kita analisa secara utuh, sehingga nanti kita tentunya punya kesimpulan bahwa apakah dakwaan kami terbukti atau tidak, kan seperti itu. Tadi juga ada yang diungkapkan oleh ahli bahwa hakim itu harus yakin, tidak boleh ragu, dan ada juga istilah yang dikeluarkan, lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah, karena ketika menghukum orang yang tidak bersalah ini merupakan hal yang fatal, bahkan ini sampai diulang begitu beberapa kali, menghukum orang yang tidak bersalah ini adalah hal yang fatal. Nah, bagaimana memastikan bahwa JPU ini memang benar-benar menuntut orang yang bersalah? Ya, artinya selama ini kalaupun kepastian itu tentu kami meyakini ya, artinya dan bagaimana kami bisa menyampaikan keyakinan kami ini, tentunya nanti saya belum bisa menyampaikan sekarang. Tentunya argumentasi apa itu yang akan kami sampaikan tentunya nanti di dalam tuntutan lah, prinsip seperti itu. Kalau sekarang tentu kompleks sekali, saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara detail rigid tentang bagaimana keyakinan kami, tetapi secara rigid nanti secara detail nanti kita uraikan argumentasi gitu dalam surat tuntutan seperti itu. Baik, dan terkait dengan ahli begitu yang dihadirkan hari ini, menurut Anda apakah ini cukup berpengaruh dalam persidangan? Ya, artinya kami tentu memiliki sebuah penilaian ya, hal-hal apa yang menurut kami diterangkan oleh ahli ini secara objektif dan hal-hal apa yang mungkin diterangkan oleh ahli secara subjektif, dan tentu akan kami punya penilaian sendiri terhadap keterangan ahli ini, kan seperti itu. Baik, terima kasih sekali Mas Ardhito sudah bersedia untuk diwawancara. Selamat beristirahat begitu. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Ardhito selaku salah satu dari jaksa penuntut umum, dan kita sudah melihat tadi bahwa ada satu saksi, ada satu ahli begitu yang dihadirkan oleh kuasa hukum yang menerangkan terkait dengan keilmuan dalam bidang hukum pidana material begitu, yang namun pada saat persidangan ini justru hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana material ini juga tidak jauh untuk berkaitan dengan hukum pidana formil begitu, yang akhirnya juga disandingkan kedua ilmu tersebut dan akhirnya merupakan
banyak sekali gitu hal-hal yang dibahas dalam persidangan tadi. Ya ada kalanya ahli tersebut mengatakan bahwa tidak bisa si terdakwa ini dinyatakan bersalah jika memang tidak memenuhi unsur-unsur, tapi ada lagi yang mengatakan ada satu hal yang tidak perlu, contohnya tidak perlu motif begitu, dan juga hal-hal lainnya selama ada rangkaian maka ini bisa diputuskan bahwa terdakwa ini bersalah. Namun tadi jaksa penuntut umum mengatakan bahwa ketika kita menyatakan sesuatu kepada ahli ini hanya berupa parsial saja, tidak memperlihatkan secara keseluruhan, sehingga ini juga berpotensi untuk menimbulkan bias begitu. Dan kita masih akan menunggu untuk jalannya persidangan nanti yang akan kembali dilanjutkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan saya sementara ini akan kembalikan ke studio dengan Zaki, silakan. Baik, Yulfitri Nesa melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan betul sekali memang pembuktian perkara pidana tidak boleh hanya menggunakan bukti tunggal, minimal ada 2 alat bukti, dan salah satunya keterangan saksi itu juga bisa memperkuat untuk mendapatkan keyakinan hakim, pemirsa. Kami akan kembali lagi di Breaking News Misteri Kematian Mirna. Tetaplah bersama kami. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya.